Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi fungsi kuadrat, yaitu kelanjutan dari persamaan kuadrat kemarin. Ada beberapa poin dari bab fungsi kuadrat ini yang akan kita bahas. Bapak akan membahas dalam bentuk soal dan penyelesaian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kalian. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai fungsi. Ini sebagian udah pada memahami. Yang kedua akan kita bahas mengenai unsur-unsur pada grafik. Unsur-unsur pada grafik. Nah, yang ketiga baru kita akan bahas menggambar grafik. Oke, menggambar grafik ya. Nah, kita kasih poin di sini. Kita akan mulai dari nomor 1. Misalkan bentuk umum fungsi kuadrat gak jauh beda dengan persamaan kuadrat. Bedanya ini dalam bentuk fungsi. Jadi bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini x ya. Nah, syaratnya ya tentu saja a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a-nya sama dengan 0, maka bukan lagi fungsi kuadrat, tapi fungsi linier. Karena x kuadratnya akan hilang. Nah, ini disebut fungsi karena setiap nilai x akan menghasilkan satu nilai. Nah, jadi ingat dulu fungsi itu cirinya ada pasangannya dan pasangannya satu dulu kan. Jadi setiap nilai x ketika disubstitusikan ke sini akan menghasilkan sebuah nilai. Kalau nggak ambigu dan pasti ada nilainya. Oke. Misal gini, misalkan kita punya fungsi kuadrat berapa, misalkan 2x kuadrat tambah 5x misalkan. Kita akan mencari nilai F3. Nah, maka karena lihat posisinya, karena x sama dengan 3, maka x yang di sini itu kita bisa ganti dengan 3. Nah, akibatnya apa? Ketika ingin mencari F3, maka x yang di sini pula kita harus ganti dengan angka 3. Jadi ini bisa kita hitung menjadi 2 kali 3 kuadrat. Ininya gak usah berubah. Kali tambah 5 kali 3. Tinggal hitung, berarti 2 kali 9 tambah 5 kali 3. Berarti ini jadi 18 tambah 15. Berapa? 18 tambah 15 33 ya. Jadi nilai fungsi dari F3 adalah 33. Oke. Bagaimana jika ditanyakan berapa x ya, itu kita bisa tebak. Misalkan contoh 2, kita bisa misalkan fx bahwa punya x kuadrat tambah 1. Berapa x nya sehingga kita punya nilai fx sama dengan 5 misalkan. Nah, berarti pertanyaannya gini, berapa nilai x sehingga ketika disubstitusi ke sini hasilnya 5. Nah, kita bisa nebak secara intuisi bahwa x-nya adalah 2. Kenapa? Karena 2 kuadrat 4 tambah 1 juga 2. Tapi ini tidak hanya 2. Bisa juga berapa lagi alternatifnya? Negatif 2. Negatif 2 kuadrat juga ketika substitusi sama dengan 4. 4 tambah 1, 5. Jadi x-nya 2 atau min 2. Oke, ini disebut nilai fungsi. Lanjut. Nah, sekarang di bagian kedua. Nah, bentuk gambar atau grafik dari fungsi kuadrat itu parabola. Jadi kalau kalian punya sumbu ini x, ini y, nah maka grafiknya akan bentuk parabola fungsi kuadrat itu. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, bisa gini. Nah, atau kebalikannya, bisa terbuka ke atas, juga bisa gini. Nah, ini bentuk persamaan atau bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa unsur di sini.
di grafik fungsi ini. Pertama, grafik fungsi ini jika memotong sumbu Y, nah ini di sini, maka ini disebut titik potong terhadap sumbu Y. Begitupun saat memotong sumbu X, maka ini grafiknya memiliki titik potong sumbu X. Terus grafik ini punya juga sumbu simetri dan punya titik puncak atau titik balik namanya ya. Nah, jadi ada titik potong sumbu Y, ada titik potong sumbu X, ada sumbu simetri, ada titik puncak. Oke. Atau bisa juga nih titik puncak atau nilai maksimum ya. Kita akan nilai maksimum. Oke. Nah, kelima hal ini kita akan jelaskan pada sebuah soal biar lebih mudah dipahami. Misalkan ada sebuah fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 8x tambah misalkan 12. Nah, ini fungsinya x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. Tentukan pertama titik potong terhadap sumbu Y. Nah, jika kita melihat gambar saat dia melewati sumbu Y pas di sini, berarti apa yang bakal kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Maka X-nya akan selalu bernilai 0. Dimanapun sumbu Y-nya, dimanapun titik pada sumbu Y-nya, X-nya akan selalu 0. Jadi untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita tinggal mensubstitusi X-nya dengan angka 0. Jadi tugas kita tinggal mengganti X-nya dengan angka 0. Jadi kita punya f(x) sama dengan 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 tambah 12. Jadi kita punya ini f0 ya, sama dengan 12. Ini kan 0 dikurangi 0 juga 0. Tambah 12. Jadi titik potong terhadap sumbunya berapa? Titik potongnya 0,12. Jadi koordinatnya 0,12. Nah, begitupun saat titik potong terhadap sumbu X. Nih, pada saat sumbu X, berarti apa yang menjadi nolnya? Pada saat melewati sumbu X, maka nilai Y-nya pasti 0. Dimanapun titik X-nya berada. Maka kita bisa cari titik potong sumbu X-nya dengan mengganti Y-nya atau fx-nya dengan angka 0. Berarti secara tidak langsung cari X-nya sehingga menghasilkan 0 seperti soal yang tadi. Nah, maka kita punya ini fungsinya dulu, kita tulis x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. Nah, ini sehingga ini menjadi 0. Berapa nih X-nya? Nah, bagaimana mencari X-nya sehingga 0? Nah, ini ada kaitannya dengan kemarin waktu materi persamaan kuadrat. Ini kita bisa selesaikan dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan boleh dengan cari dua bilangan ditambahkan 12 dikalikan min 8. Dikalikan 12 ditambahkan min 8. Kita ketemu berapa? Min 2 dan min 6. Sehingga faktornya jadi X kurangi 2 kali X kurangi 6. Nah, sehingga kita punya X kurangi 2 sama dengan 0 atau X kurangi 6 sama dengan 0. Kita tarik ke atas, maka kita punya X-nya sama dengan 2 atau ini X-nya sama dengan 6 ya. Ini negatif pindah jadi positif, ini juga negatif pindah jadi positif. Jadi titik potongnya berapa? Titik potongnya adalah 2,0 atau 6,0 ya. Karena
y-nya tadi akan selalu 0. Itu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Jadi kebalik, kalau sumbu y yang dicari titik potong sumbu y x-nya sama dengan 0, kalau titik potong terhadap sumbu x, y-nya atau f(x)-nya sama dengan 0. Selanjutnya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu nama lainnya sumbu lipat. Ini kita bisa cari dengan aturan x sama dengan min b per 2a. Jadi aturannya min b per 2a. Min b nya dari mana? Nah, seperti biasa, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat kurangi 8x tambah 12. Nah, maka kita punya a nya berapa? A nya ini koefisien x kuadrat 1, b nya min 8, c nya 12. Kita cari sumbu simetri dengan aturan yang ini, aturan min b per 2a. Berarti sumbu simetrinya tinggal masukkan x sama dengan min b per 2a, masukkan min, b nya min 8, pakai kurung kecil, per 2 kali a nya 1. Jadi ini negatif kali negatif, ini positif, per 2, ini sama dengan x sama dengan 4. Jadi sumbu simetrinya x sama dengan 4. Nah, itu sumbu simetri. Jadi aturannya yang ini, sumbu simetri aturannya ini nih. Terus diingat, min b per 2a. Satu lagi adalah titik maksimum atau nilai maksimum. Nilai maksimum dulu sebelum titiknya. Titiknya karena gabungan. Nilai maksimum. Nilai maksimum atau minimum kalau terbukanya ke atas. Ini bisa kita cari atau minimum. Nah, bisa kita cari dengan aturan y sama dengan d per min 4a. Nah, d-nya apa? D-nya diskriminan. Masih ingat? B kuadrat dikurangi 4ac per min 4a. Nah, ini aturannya. Oke, pada fungsi ini, tadi mana fungsi ini? Mana nih yang menjadi nilai maksimumnya atau berapa nilai maksimumnya? Kita tinggal ganti aja. Berarti y sama dengan b-nya tadi berapa b-nya ini? B-nya tadi min 8, berarti ini tinggal min 8 kuadrat kurangi 4 kali a-nya 1, c-nya tadi berapa? 12 per min 4 kali a-nya 1 ya. Jadi yang ini kita pakai ya, a-nya. Kan soalnya masih sama. A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 12. Berapa hasilnya? Kita tinggal menghitung. Y sama dengan min 8 kuadrat berarti 64 dikurangi 4 kali 1 kali 12 berapa? 48 dibagi negatif 4. Ya. Berarti 64 dikurangi 48 berapa? Ya, betul, 16. 16 dibagi negatif 4 berarti Y sama dengan negatif 4. Nah, ini nilai minimum atau nilai maksimumnya. Tinggal bagaimana cara membedakan nilai maksimum atau minimumnya? Tinggal lihat kebuka ke atas atau kebuka bawah. Ciri lainnya apa? Kalau koefisien x kuadratnya atau a-nya positif, maka dia terbuka ke atas, maka kita peroleh nilai minimum. Kalau a-nya negatif, terbuka ke bawah, nilai a-nya nilai maksimum. Terus apa tuh koordinat titik puncaknya? Koordinat titik puncak ini titik puncak atau titik balik. Nah, titik puncak gabungan nih, gabungan sumbu simetri dan nilai maksimum. Nilai maksimum. Pada soal ini, pada soal apa? Fx sama dengan x kuadrat min 8x tambah 12, berarti kita punya sumbu simetrinya x sama dengan 4, y-nya min 4, sehingga titik puncak pada fungsi fx sama dengan x kuadrat
kurangi 8x tambah 12 adalah berapa titik puncaknya? Titik puncaknya adalah 4 dari X tadi, yang ini min 4. 4 ya dari X ini yang sumbu simetri, yang Y nya min 4. Nah ini titik puncaknya. Nah dari keterangan-keterangan ini kita bisa menggambarnya, grafik ini. Jadi kita bisa menggambar selain pakai nilai fungsi. Ini selain pakai nilai fungsi, gambarnya apa? Gambarnya ini X, ini Y, tengah-tengahnya ini nilai 0. Nah sumbu Y tadi, pada sumbu Y ini 0,12, berarti ini di sini titik potong terhadap sumbu X 2 dan 6. 2 dan 6, 2,0 kalau di sini, dan 6,0. Ini 2, ini 6. Titik puncaknya adalah 4,-4. Kalau ini 4 nya di tengah-tengahnya, ini 4,-4 di sini. Nah, pakai garis putus-putus. Ini min 4. Nah, berarti gambarnya dari sini ini harus melengkung. Nah, agak berbelok. Nah, ini gambar fungsi kuadratnya. Jadi dari keterangan-keterangan ini kita bisa menggambarnya. Ada cara lain, yaitu melalui nilai-nilai fungsi. Minimal 5 titik kita bisa menggambarnya pakai tabel, yang nilai-nilainya kita ambil yang paling kecil aja. X nya dari 2, 1, 0, min 1, min 2. Nah kita substitusikan ke sini, kita punya nanti 5 titik koordinat. Ini fx nya berapa, itu bisa cara lainnya. Tapi dari cara ini juga kita bisa sambil memahami titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah dari fungsi kuadrat ini banyak sekali persoalan atau masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, pada kesempatan lain Bapak akan menjelaskan tentang masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat ini. Jadi itu materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.